Tiara Maulida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang hadir. Semoga diberi kelancaran untuk pelaksanaan UAS pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan Raja Enika Aina, udah selesai? Aina. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4 sehingga kami dapat mempresentasikan hasil proyek PJBL dengan mengangkat kasus yang berjudul korelasi demonstrasi terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ainal Muntaza sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Ada Enika Iskirana yang akan menjelaskan panel kedua. Farhan dan juga Raja akan menjelaskan panel selanjutnya. Baik, di sini dalam panel pertama yaitu identifikasi masalah. Saya telah mendapatkan 5 poin yang menjadi identifikasi masalah mengapa kami mengangkat kasus ini. Yang pertama adalah apa itu demonstrasi? Jadi demonstrasi merupakan tindakan kolektif yang dilakukan di mana sekelompok orang berkumpul secara terorganisir untuk menyampaikan pendapat atau ketidakpuasan mereka terhadap isu atau situasi tertentu. Selanjutnya, pada poin kedua, apa keterkaitannya dengan HAM? Demonstrasi merupakan aspirasi hak setiap manusia untuk menyampaikan pendapat, berkumpul secara damai. Disitulah adanya HAM untuk melindungi hak-hak setiap individu untuk mengeluarkan suaranya tanpa ada rasa takut akan penindasan dan pembatasan. Terkadang demonstrasi ini terjadi menuai sebuah kericuhan, adanya pelanggaran HAM di dalamnya, dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya tindakan provokator yang biasanya dilakukan oleh pihak lain ataupun pihak aparat yang menyamar dari mahasiswa. Sebelumnya kami memfokuskan aksi demonstrasi ini yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu sejalan dengan hasil interview kami yang melakukan dari pihak mahasiswa demonstran dan pihak aparat. Dan di poin selanjutnya adalah banyaknya massa yang tidak terkontrol. Disitulah terjadi kurangnya komunikasi antara koordinator dan juga para pengunjuk rasa. Pada poin terakhir yang sering kali memicu kemarahan para pengunjuk rasa adalah ketidakpuasan dan ketidakadilan atas keputusan dari peraturan pemerintah. Dan juga terjadi pelanggaran HAM ketika demonstrasi. Yang pertama adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan. Yang dimaksud adalah kegiatan sewenang-wenang dilakukan oleh aparat maupun dari para pengunjuk rasa itu sendiri. Adanya pelanggaran privasi, ketidakbebasan berekspresi dan pers. Juga yang terakhir adalah tindakan diskriminasi atau yang sering kali dilakukan adalah tindakan tidak manusiawi. Baik, kami telah mengutip salah satu contoh kasus demokrasi. Kembali kita ingat pada tanggal 22 September 2022, para aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UNJA dan UIN yang dilakukan di gerbang Universitas Jambi dengan demonstrasi aksi solidaritas atas kekecewaan terhadap pemerintah, banyaknya korban kecelakaan akibat adanya angkutan batubara seperti itu. Tentunya alasan-alasan terhadap korelasi demonstrasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan dijelaskan oleh Enika. Terima kasih. Kepada Enika dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25, dan yang ketiga itu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, panel ketiga yaitu kebijakan kelas, yaitu kami mengusulkan untuk menginterview antara dari pihak pendemo dan aparat. Yang pertama dari point of view dari demonstran sendiri, yaitu mereka terlibat langsung dalam aksi. Kami menginterview Bang Agung sebagai ketua himpunan mahasiswa, dan yang kedua yaitu dengan interview dengan aparat yang turun langsung mengamankan mahasiswa yang sedang mendemonstrasikan pendapatnya. Yang kedua yaitu dengan cara edukasi melalui Instagram post dan YouTube post. Untuk selengkapnya akan dijelaskan ke panel selanjutnya. Baik, kebijakan kelompok serta hasil dan implementasi dari kelompok kami. Yang pertama,
kami telah menginterview Bang Agus Sustiono sebagai pengurus INSI Himpunan Mahasiswa. Di sana kami bertanya mengenai tata krama cara berdemo dan sebagainya. Yang kedua, kami melakukan Instagram post yang berisi tentang poster-poster mengenai edukasi demo yang baik dan benar. Selanjutnya kami interview anggota aparat. Beliau bernama Agus Pribadi, seorang anggota Satpol PP yang sering mengurus kejadian demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang terakhir yaitu kami mengupload semua video tersebut ke akun YouTube kami. Oke, baik teman-teman, perlu diingat aksi pelanggaran HAM saat demonstrasi itu merupakan suatu tindakan dari individu atau kelompok tertentu, bukan menjadi karakteristik intrinsik dari demonstrasi itu sendiri. Kita diharuskan untuk mempromosikan melindungi hak setiap manusia dalam dalam ranah demonstrasi itu sendiri dengan cara menanggapi secara profesional dari pihak aparat, menghindari tindakan proaktif, serta menjamin kebebasan berpendapat serta berserikat secara damai. Itulah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thanks for your nice attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi